ada beberapa hal yang menjadi titik tekan dari meja pimpinan buat Pak Menteri dan seluruh jajaran di eselon 1 dan 2 serta para pejabat lainnya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi aspek kinerja, walaupun mungkin bisa jadi secara teknis politis sangat dibutuhkan, staf khusus menteri ini memang seringkali memberikan intervensi yang melebihi kapasitas yang dimilikinya. Dan seringkali di beberapa kementerian, contoh kasus kementerian yang baru bermasalah, itu staf khusus bisa mengatur para dirjen, para direktur. Kenapa? Karena faktor ketakutan. Takut diadukan sama menteri, dirjennya digeser. Takut diadukan sama menteri, direkturnya digeser. Nah, objektivitas seperti ini bahkan kalau saya secara pribadi merekomendasikan staf khusus nggak mesti ada. Kenapa nggak mesti ada? Karena buat apa para dirjen sekolah jadi doktor, jadi profesor, kalau pada akhirnya kementerian harus mencari orang lain lagi untuk bekerja mendampingi pokok pikiran dan gagasannya. Ini pandangan saya pribadi ya, tetapi kita paham bahwa di situ ada bobot-bobot politis yang dimiliki oleh setiap orang untuk sebagai jembatan penghubung dengan berbagai kepentingan politik. Nah, ini pandangan praktis saya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Presiden itu menyampaikan pidato di rapat kerja dan saya mewakili ketua hadir di situ. Nah, dalam pidatonya kan Presiden menekankan bahwa subsidi pupuk dianggap tidak memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan produksi, kan seperti itu. Nah, bagi saya itu adalah sebuah amanah besar yang diberikan kepada para menteri dan jajarannya, dan tanggung jawabnya menurut saya bukan hanya menteri. Tanggung jawabnya adalah sampai kepala desa. Karena keberhasilan dunia pertanian adalah keberhasilan kita bersama. Dan kita paham hari ini fokus perhatian aparat desa, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur terhadap dunia pertanian kurang. Apalagi kalau di daerahnya banyak pembebasan. Saya pikir camat dan kepala desa lebih senang ada pembebasan tanah dibanding dengan pengelolaan musim tanam. Kita fair. Kalau tidak itu dilakukan, nggak mungkin area sawah berubah jadi properti, nggak mungkin area sawah berubah jadi industri, karena aspek itulah yang terjadi. Sehingga kita tekankan pada Pak Menteri, aspek-aspek yang bersifat administratif regulatif mulai dihindarkan, ditinggalkan, perbanyaklah aspek yang bersifat action di lapangan, mendorong para PPL-nya untuk aktif. Karena keaktifan para penyuluh pertanian hari ini tidak seperti para penyuluh dulu. Kita katakan, tidak seperti para penyuluh dulu. Jarang keaktifannya. Ini yang harus ditekan sehingga mereka menjadi garda terdepan. Sehingga ketika bicara pusat informasi harus berdampak pada aspek produksi. Saya katakan, ketika bicara pada pusat informasi aspek produksi. Saya ngomong produksi sekarang. Banjir, kenapa terjadi sekarang banjir? Hampir di semua tempat. Karena sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di situ ada disinformasi tentang pengelolaan. Ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta kalau daerah saya. Ini dikuasai oleh BPWS. Kewenangan yang terdistribusi begitu banyak mengakibatkan pada terbengkalainya pengelolaan. Sungai areal pertanian sudah pinggir sungainya penuh dengan bangunan hari ini di berbagai tempat, sudah sungainya disempitkan, sempit oleh sampah, sempit oleh lumpur. Sempit dari mana? Karena hulunya itu sudah berubah menjadi areal pertambangan. Karena hulunya, hutannya sudah gundul, maka akhirnya masuk. Setelah itu petugas kultur yang dulu disebut kalau di daerah Jabar itu waker, mitra cai, ulu-ulu cai yang dulu dibayar mereka oleh iuran petani lewat timbangan-timbangan yang dilakukan di setiap sawah, hari ini nggak ada, mereka tanpa honor. Akhirnya bekerjanya tidak optimal lagi. Nah, ujungnya yang salah Kementerian Pertanian, padahal ini problem terstruktur dan terkultur antar lembaga yang tidak terintegrasi. Ini yang harus segera dibenahi dan pengaruh produksi. Nah sekarang kemudian akhirnya banjir. Ketika banjir, apa yang mesti dilakukan dalam waktu cepat? Silakan gambar banjirnya ada tuh. Apa waktu cepat? Satu, terendam tuh yang ditanam. Itu yang baru tumbuh, pasti mati, busuk. Yang kedua, yang mau panen juga busuk. Untuk itu fokus
alokasi anggaran harus segera dibuatkan kerangka alat apa yang dibutuhkan untuk nanganin ketika padi terendam banjir, alat apa yang dibutuhkan ketika panen hujannya tiap hari sehingga tidak bisa menjemur, sehingga itu menjadi skala prioritas. Sebentar lagi nanti kemarau, terbalik, kekurangan air, alat apa yang dibutuhkan sehingga petani bisa nyedot air dari sungai yang bawah ke atas, subsidinya bahan bakar. Ini yang pola seperti inilah yang pengaruh produksi. Sehingga saya sampaikan termasuk petani di Kalimantan. Kalau misalnya secara kultur memang di November Desember mereka itu tidak boleh nanam dalam tradisinya, jangan dipaksa karena kita ngejar target proyek harus tersalurkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hama tikus. Nah itu kan culture petani itu nggak boleh ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Nah, Pupuk Indonesia Holding Company itu bukan hanya pada aspek produksi, tetapi juga petugasnya harus turun ke lapangan, memastikan wilayah mana yang bermasalah, wilayah mana yang tidak bermasalah. Tidak hanya mendengar pelaporan di atas laptop. Saya kemarin ke Kementerian Lingkungan Hidup, alam ini bukan di laptop bisa jadi indah. Pertanian itu adalah di hamparan tanah, baik dunia pertanian, peternakan, perikanan, dan hortikultura serta perkebunan hamparan tanah. Untuk itu harus banyak teknis berkeliling ke lapangan secara langsung, termasuk kawan-kawan di Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, ini yang menjadi titik fokus utama, termasuk distribusi. Saya harapkan adalah pabrik pupuk yang ada pada sebuah wilayah provinsi dioptimalkan pelayanannya pada lingkungan. Kalau memang di situ bisa didorong ada produksi tertentu yang bisa didorong, nggak usah ngambil dari pabrik lain. Karena apa? Distribusinya juga jauh. Pupuk Kujang misalnya, kalau pupuk Kujang bisa dioptimalkan, nggak usah dari Pusri, nggak usah dari pupuk Kalimantan. Itu optimalkan, yang Kalimantan juga sama. Sehingga proses distribusinya berjalan dengan lancar dan efektif. Ini yang menjadi fokus yang kita sampaikan, sehingga rapat kerja hari ini bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dipotong itu, disuruh meningkatkan produksi tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan kesejahteraan petani tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan daya beli petani dipotong anggarannya. Dan ingat, dalam dunia pertanian minimal kalaupun kita tidak ekspor, ada satu hal yang bisa kita pertahankan, yaitu swasembada. Minimal kita tidak beli dari luar. Dan petani ini, kita ngomong pensiun, tidak ada kalimat pensiun. Saya menemui tadi pagi 93 tahun masih ke sawah. Nah, terakhir saya ingin dicari solusinya, para petani dengan sawah yang rendah itu bisa hidup dengan peternakan, yaitu dia buruh tani plus melihara sapi, buruh tani plus melihara domba. Itu yang menjadi regulasi. Dia pergi sawah, nyabit rumput, pulangnya baru rumput. Ini barang Sunda bilangnya tenun poho. Mereka umumnya terkendala aspek administratif, harus berkelompok. Saya bilang, bisa nggak ke depan proposalnya dibuat individual? Jadi desa ini menyampaikan proposal namanya ini. Karena dibuat kelompok seringkali mereka tidak terakomodir oleh ketua kelompoknya. Ini saya yang setiap hari keliling sawah. Kalau bicara daring dalam dunia pertanian itu sangat penting, karena ibu-ibu di Jawa Barat itu beberapa daerah masih berlaku menyimpan beras itu di padaringan. Jadi menyimpan beras itu sebuah tempayan, itu disebutnya padaringan. Jadi kalau padaringan sudah hilang, maka ciri kemiskinan di sebuah keluarga. Jadi ketersediaan beras di padaringan adalah selalu standarisasi keberlangsungan hidup, dan itu menjadi culture yang kuat sehingga mereka tidak kekurangan beras. Ya panen, kerpanen. Kebanjiran kumaha panen kebanjiran. Kayak yeuna kumaha? Moena kumaha bah? Ya mana cuacanya begini moena kumaha? Saya juga bingung. Iya panen kebanjiran ini di Kerawang. Ini saya sama Kepala UPTD Pertanian, di sebelah sana itu banjir. Itu air kan? Itu air beruas berapa yang terendam? Bu? Yang terendam 143 hektar untuk Desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur aja 143 hektar. 143 hektar semua terendam. Sawahnya sudah tidak kelihatan, sudah seperti hamparan lautan. Untuk Desa Wadas kurang lebih yang terendam sudah
60 hektar total semua. Jadi sudah hampir 300 hektaran ya yang terendam. Berarti gagal panen kan? Gagal panen. Ya. Karena padinya sudah hampir menjelang dipanen. Yang dipanen dan tidak bisa dipanen, Tidak bisa dipanen ya. Ya ini lagi di Teluk Jambe Timur bersama Kepala UPTD Pertanian ya. Sawahna parena hujanan keur panen mangkaningan. Rendam abah ieu nu parena ieu na. Jadi diperlukan alat untuk memanaskan padi. Dryer ya. Dryer ya. Berapa hektar di sini kebutuhannya? Kurang lebih 30 hektar, Pak. 20-30 hektar di daerah Untuk sini. Wadas aja. Kebutuhannya. Desa Wadas. Untuk dryer Desa Wadas ya. Mohon Pak Menteri Pertanian memperhatikan, ini saya lagi turun di sawah. Di sini butuh dryer, masyarakat petaninya lagi susah. Kalau petani lagi susah harus ditolong, jangan waktu panennya aja kita sibuk. Bener nggak? Ya, kita jalan, kita mau Karangligal. Pupuknya jangan persulit, Pak. Tadi adik kumaha. Ini hamparan padinya mau panen. Kadia pupuk. Mana nu ngomong pupuk teh kadia? Kadia, sok. Ayo. Sok kumaha pupuk. Iya. Pupuk teh kumaha pupuk. Pupuk kumaha pupuk? Heuh rek nanya pupuk kumaha ayeuna. Ayeuna pupuk teh ayeuna kudu nama ulah ditaikeun deui, informasi geus aya penaikan deui 25. Parena pan geus kieu ya. Petani rek dikumahakeun. Itu we. Harga pare bara duit. Harga pare murah pupukna mahal. Eta mahal apa hese? Mahal apa hese? Hese. Kudu make kartu. Kartuna boga henteu? Kartu boga. Jarang. Aya anu teu boga. Separo anu teu boga karunya. Oh, anu ngaro, anu ngagarap sawah batur. Sawah batur. Anu nyawa. Aya abdi oge maro, nyawah mah teu boga sawah. Sawah batur. Jadi pupukna hese. Pupukna hese. Kudu make kartu. Pakai kartu. Sawara teu boga kartu. Kajaba anu teu boga kartu lebih sulit. Anu teu boga kartu susah. Susah. Ari pare mah moal nanyakeun boga Pare kartu mah nanyakeun teu, pare mah penting base banjir. Ngomong sok ka Pak Menteri. Pak Menteri sok ngomong. Pak Menteri, tolong ya minta bantuan di Mang Adun, Karawang Barat. Tuk Jambe Barat, Tuk Jambe Timur. Kebagianana Teluk Jambe Timur nu banjir. Desa Wadas. Desa Wadas. Ayeuna 2-3 desa. Kakeum Jai itu. Aya Laut Leutik. Outletik. Jaba pupuk kade ulah hese. Pupuk ulah hese. Turun ayeuna mun bisa mah ayeuna ya. Kalau nyurpai heula beuing petani bisa ngomong doang. Survei langsung meluncur. Iya. Petani langsung ulah tibang petani doang ngomong. Bukti ayeuna mah kudu bukti. Yang petani. Ya. Petani keur ngadorongan pare yo. Tah geus menang duit. Barokah, Jangan jajan gagal panen. Ayo mere loba mah teu bisa. Bisa saeutiknya jangan jajan sarereanya. Abdi teras. Ayo sing carager. Amin. Siap, Amin. nuhun, nuhun. Sok diatur. Diatur, sok diatur. Ya, makan mana coba itu makan teh. Geus dahar can teh isuk. Geus dahar can. Geus dahar can. Oh, foto naon? Pabanyiran foto. Kamari geus hujanan di bataran. Ieu omongan apa ge kebanyiran. Waduh.
Iya rombongan mana ya? Karangrigar kan? Ayeuna sare di mana sare? Fungsina di mana? Mana nu keur dalahar? Coba angkat sangguna mana? Ayo nu kabanjiran saririwari dia mah. Ayo sak ayo. Ya ini udah dapat makan ya. Oh gitu. Udah makan belum dari pagi? Udah belum? Oh baru menemu makan sekarang. Makannya sama apa itu teh? Oh. Alhamdulillah. Makan yang enak ya. Nanti saya kesini lagi mau ngerapat dulu. Ya. Cepat surut airnya ya. Mohon dadah.